Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Udah jam 5 ya ibu-ibu ya. Kemarin kita membahas tentang bab Rajab. Hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang amalan apa yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ya. Sekarang kita berada pada tanggal 4 di bulan Sya'ban. Rasulullah banyak berpuasa di bulan Rajab, lebih banyak di bulan Sya'ban, dan full di bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini adalah satu bulan menjelang datangnya bulan Ramadan. Saya akan jelaskan beberapa amal yang sangat dianjurkan dikerjakan di bulan Sya'ban. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama, di bulan Sya'ban ini adalah syahrul sholawat, yaitu bulan sholawat. Jadi di bulan Sya'ban kita dianjurkan memperbanyak sholawat. Kenapa? Karena ada perintah Allah, dalil yang berbunyi seperti ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi, dan ayat itu turun di bulan Sya'ban. Jadi perintah bersolawat itu turun di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi, itu turun di bulan Sya'ban. Jadi amalan yang sangat dianjurkan diperbanyak di bulan Sya'ban adalah solawat. Kapan waktu solawat? Habis sholat fardu lebih banyak ya, kemudian mau tidur solawat ya, kemudian sambil santai ibu bisa bersolawat, dan paling bagus solawat itu dikerjakan sehabis sholat, dibanyakkan aja daripada solawat sebelumnya. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, di bulan Sya'ban kita masih bisa mengqadha puasa. Bilang sama anak gadis ibu yang belum lagi ganti puasa, ganti puasanya selama bulan Sya'ban. Masih bisa mengganti puasa. Sampai kapan? Sampai sehari menjelang Ramadan. Kalau sehari menjelang Ramadan tidak bisa lagi berpuasa, karena itu adalah hari syak. Apa itu hari syak? Hari di mana satu hari menjelang puasa Ramadan kita diharamkan berpuasa. Jadi itu adalah hari syak ya. Itu tidak boleh lagi. Tapi selama bulan Sya'ban kita masih boleh mengganti puasa. Sampai sini paham? Selanjutnya adalah pertama sholawat, kedua ganti puasa, yang ketiga di bulan Sya'ban kita masih boleh berpuasa sunnah. Banyak-banyakkan puasa sunnah. Entah Senin Kamis, entah puasa Yaumul Bid, entah puasa Qadha. Boleh. Nggak ada masalah. Banyak orang ragu, di bulan Sya'ban masih bisa puasa nggak Zah? Justru masih bisa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban untuk puasa sunnah. Justru bagus diperbanyak di bulan Sya'ban. Oke. Kemudian selanjutnya di bulan Sya'ban kita sangat dianjurkan untuk, jadi pertama tadi ganti puasa, puasa sunnah, sholawat. Kemudian nanti tanggal 13, saya cepat betul enggak kan? Nanti tanggal 13 Februari 13 malam kita mau jelaskan malam Sya'ban, belum lagi hari Sya'ban.
Di tanggal 13 Februari malamnya itu adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban nama lainnya adalah Al-Lail Al-Furqan, yaitu bulan pembeda. Di malam nisfu Sya'ban tanggal 13 Februari itu kita sangat dianjurkan untuk melakukan ibadah, yaitu membaca Yasin 3 kali dari maghrib menjelang isya. Jadi kalau ada ibu mau buat di sini Yasin berjemaah boleh dari maghrib menjelang isya. Habis isya disambung juga boleh. Nah, Yasin yang pertama diwasilahkan supaya umur kita panjang dan berkah. Jadi sebelum baca Yasin itu doa, ya Allah, saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini panjanglah umur saya, berkahlah usia saya. Boleh pakai bahasa Indonesia. Yasin yang kedua, sebelum membaca Yasin boleh diwasilahkan supaya kita rezeki banyak, berlimpah dan berkah. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini lapanglah rezeki saya, berkah berlimpah. Yasin yang ketiga didoakan supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya ulang, Yasin yang pertama doakan usia panjang. Kalau mau pakai bahasa Indonesia doakan aja. Kalau bisa ditambah supaya kita nggak pikun. Orang pikun memang tidak wajib sholat, nggak wajib puasa, tapi ngangak wak deh cuma. Kan? Orang pikun tuh tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tapi kamu ngawak, ngangak sih. Doakan tuh supaya usia panjang, jauh dari kepikunan, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah doakan Yasin yang kedua adalah untuk supaya kita berdoa agar rezeki kita bertambah. Rezeki itu kalau bisa kita ini banyak dan berkah. Nah, makanya saya selalu berdoa semoga rezeki itu berada di tangan orang-orang yang beriman. Karena dengan rezeki itu orang beriman bisa umroh. Dengan rezeki itu orang beriman bisa wakaf. Dia bisa sedekah. Dia bisa berhaji. Dengan rezeki itu dia bisa berinfak. Ya. Dan kemudian mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati itu sakit. Sakitnya sakaratul maut itu banyak sekali pendapat yang menjelaskan. Ada yang mengatakan sakitnya sakaratul maut itu ibarat duri yang dipenamkan dalam tubuh kita dan dicabut dengan pelan. Ada yang mengatakan sakitnya sakaratul maut itu bagaikan dikuliti dengan 7 lapis kulitan. Ada yang mengatakan sakitnya sakaratul maut itu ibarat ditusuk dengan 70 kali tusukan. Maka Yasin yang ketiga doalah supaya Allah berikan kita macam mati dalam keadaan husnul khatimah. Oke? Dah, pertama tadi baca sholat, yang kedua ganti tiga perbanyak puasa yang keempat adalah perbanyak Yasin 3 yang keempat di bulan Sya'ban kita yang keempat lagi, yang kelima lagi. Ya, yang kelima di bulan Sya'ban perbanyak membaca doa di bulan Sya'ban. Doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Allahumma lagi innaka afuwun lagi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa lagi
fa'fu anni. Lagi. 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 Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Iya. Putus. Ayo, Allahumma innaka afuwun. Lagi. Lagi. Tuhibbul afwa. Lagi. Lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Lagi. Alamak fa'fu anni. Tapi pernah dengar doa itu kan? Nah itu baca sepanjang bulan Sya'ban. Allahumma ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai maaf, fa'fu anni, maka maafkan kami. Tulis saja nanti, baca saya lah habis solat, atak keratih di depan syahadah tu. Bisa ya kan? Bala error ya, disconnected file. Oke, saya jawab sedikit ya. Kenapa udah tua-tua nih payah kali menghafal ustazah? Sebenarnya yang payah menghafal itu bukan yang tua-tua. Anak muda juga payah. Selagi dia itu memasukkan semuanya ke otaknya. Ibu kan punya handphone. Ibu kan dalam handphone ada foto, ada video lengkap. Saya ambil sebuah contoh. Saya punya kawan saya itu bilang sama saya, Nel, HP ku lemot. Aku pengen beli HP kayak HP kamu biar nggak lemot. Dibelinya HP kayak HP saya biar nggak loading, biar nggak lemot. Sebulan setelah itu dia ngeluh lagi, HP ku lemot terus. Saya diem. Udah mau HP kayak gimana lagi? Itu nggak bakal lemot lagi karena HP-nya udah paling tinggi. Nggak lama saya duduk sama dia, nampaklah dia lagi scroll foto dan video. Ternyata semua foto disimpan di situ, sampai foto dari bayi pun masih ada. Saya bilang kalau itu bentuk file HP-mu, HP kayak gimana pun agak pasti akan lemot. HP itu kayak otak kita. Kalau semua masuk ke otak, lemot. Gosip artis masuk ke otak, berita politik masuk ke otak, tetangga julid masuk ke otak, nengok scroll TikTok kucing beranak 7 masuk ke otak. Scroll biawak keluar dari lubang WC masuk ke otak. Jadi kenapa kita agak susah menghafal? Itu biasa, wajar. Cuma dikurangi untuk berpikir hal yang tidak layak untuk masuk. Restart aja, insya Allah lebih baik. Restart aja, format aja. Bare nyola. Oke, gitu ya ibu-ibu ya. Ala oleng kapal ya, lodiang lamo-lamo disconnected. Oke, itu ya. Satu apa tadi? Ganti Yang kedua puasa sun. Yang ketiga banyak sholat. Baca 3 ya. Kapan baca Yasin 3 kali? Maghrib menjelang Isya. Kemudian yang kelima, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa. Yang keenam, di bulan Sya'ban nanti tanggal 14 dianjurkan berpuasa nisfu Sya'ban. Sengaja aku puasa sunnah nisfu Sya'ban, sunnah atasku karena Allah. Itu tanggal 14, tanggal 15 nisfu Sya'ban. Sementara puasa Yaumul Bid itu di tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Sementara di bulan Sya'ban ini tanggal 15-nya itu puasa nisfu Sya'ban. Jadi gimana caranya? Jadi caranya gini, tanggal 12 dan 13 niatkan puasa Yaumul Bid. Itu Rabu dan Kamis. Nanti hari Jumatnya niatkan puasa nisfu Sya'ban.
Nisfu itu artinya pertengahan. Separuh. Nisfu itu separuh bulan Sya'ban. Sengaja aku puasa nisfu Sya'ban, sunnah atasku karena Allah. Clear? Nah, nisfu Sya'ban itu mak hari Jumat tuh mak. Jadi jangan sendiri dia. Jadi ibu puasalah di hari Kamis, puasa Yaumul Bid. Baru ibu puasa Jumat. Atau kalau ibu mau puasa nisfu Sya'ban di hari Jumat, ibu puasa juga Sabtu, puasa Qadha. Ibu boleh gabung dengan Sabtu, boleh gandeng dengan Jumat. Paham tuh? Paham? Oke. Iya, Jumat gabung dengan Kamis atau Sabtu. Lah. Yang mana? Nggak usah, satu-satu aja nih. Kalau nisfu Sya'ban aja. Kalau Qadha aja. Sekarang aja Qadha ya. Karena Qadha dengan puasa sunnah itu beda bu. Qadha itu wajib pasang niat sebelum azan. Puasa sunnah boleh pasang niat setelah azan. Qadha itu tak boleh batal sampai maghrib. Kalau puasa sunnah boleh batal lapar. Kalau lapar. Puasa Qadha suami butuh jangan batalkan, kabur beko walia. Sementara puasa sunnah tak boleh batal, pelayani suaminya. Beda itu hukumnya. Dah. Nomor berapa lagi? 6 lagi dah. Ya nomor terserah ibu aja lah ya. Selanjutnya nomor 7. Nanti malam nisfu Sya'ban, balik lagi ke malamnya nih. Di malam nisfu Sya'ban itu adalah malam Al-Lailah Al-Furqan. Malam di mana Allah itu akan memformat, merestart ulang amal kita dengan mengampunkan semua dosa-dosa kita kalau kita beristighfar atau membaca doa ampunan kayak tadi. Semua dosa kita di malam nisfu Sya'ban akan Allah ampunkan kecuali orang yang masih bermusuhan. Rasailah. Yang masih bermusuhan itu dosanya tidak di restart, tidak diformat. Jadi mulai hari ini ibu kalau ada salah minta maaf lah sama orang itu. Kalau orang itu salah maafkanlah dia. Nanti nyampe rumah catat nama orang-orang yang pernah ibu gosipkan itu, orang-orang yang kita pernah buka aibnya, orang-orang yang pernah kita bermusuhan. Ada bahkan saya dengar jamaah tak bersapaan sampai 20 tahun, bayangkan. Itu mak, kita urusannya dengan manusia tapi lari-larinya ke amal gitu Islam. Contoh, ada dalil kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Akan ada orang yang dia merasa dirinya masuk surga tapi akhirnya dia masuk neraka. Atau maaf kam min sha'imin kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Akan ada orang yang dia berpuasa, yang dia tidak dapat apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga. Siapa dia? Orang yang masuk Ramadan tapi masih bermusuhan. Urusan dengan manusia, amal kita yang kena batunya. Paham tuh mak? Contoh, tidak boleh tidak bersapaan dengan manusia melewati hari Senin dan hari Kamis. Karena di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit dan takkan dibawa catatan amal orang yang tak bersapaan melewati Senin dan Kamis. Masalahnya dengan manusia, amal kita pula yang jadi sandranya. Maka dengan manusia kurang-kurangi menyakiti. Kalau salah minta maaf. Kalau orang lain salah segera maafkan. Yang penting kita udah minta maaf. Maaf ya. Perkara dia mau atau enggak, biar itu urusan dia dengan Allah. Jangan dipaksa pula dia memaafkan kita. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Tasarah kaulah.
Yang penting boleh minta maaf. Jangan, harus sabar. Maaf ya, maaf ya, maaflah, suka hatimu lah. Ndak sabar tuh namanya. Yang penting kita udah minta maaf. Dimaafkan atau tidak itu urusannya dengan Allah. Ingat, kalau ada yang tak bersapaan dengan menantu, dengan anak, dengan mertua, dengan tetangga, dengan tetinggi, layangkan WhatsApp, telepon, ucapkan mohon maaf lahir batin. Itu penting. Karena tidak akan dibawa catatan amal kita kalau seandainya kita bermusuhan. Nisfu Sya'ban, ibu tidak diampunkan dosanya kalau masih bermusuhan. Dengan manusia ini lapangkan hati. Kita minta maaf bukan karena kita salah. Dia tetap salah, tapi kita minta maaf karena kita ingin tenang dan kita ingin bahagia. Dan kita tak akan pernah tenang sebelum selesai dengan manusia. Ada aja yang minta maaf tuh sekali setahun, pas lebaran aja, abi itu diulangi balik. Bukan ibu-ibu tuh jauh di sana tuh. Ya, oke, dah. Terakhir, nomor berapa terakhir? Nomor 8. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebagai pesan saya, ini yang paling penting juga sebelum saya tutup. Nanti Ramadan ibu kan dengar ceramah Ustadz, betul? Dari Isya menjelang taraweh, betul? Dengarkan ceramah Ustadz tuh baik-baik. Jangan mentang-mentang Ramadan baca Quran dapat pahala, Ustadz ceramah ibu baca Quran lo di belakang. Baca Quran tuh sunnah, mendengarkan ceramah Ustadz wajib. Saya tidak pernah menengok jemaah saya baca Quran kalau saya ceramah. Cuman saya banyak dapat laporan. Jangan dengarkan ustadznya. Kami tidak mengerti ceramah ustadznya, ustaznya angguk-angguk selama. Kita nggak tahu kalimat-kalimat yang mana nanti yang akan membuat kita itu menjadi dapat hidayah. Ini ada yang katanya ditutupnya nih ya, hijabnya, hanya baca Quran di belakang. Gitu. Nah itu saya tak pernah lihat sih. Cuma saya dapat laporan. Jangan. Ceramahnya entah apa saja. Kita nggak tahu bu. Jangan-jangan siapapun ustadznya kita dapat hidayah akibat kata-katanya. Ibu-ibu mati itu pasti. Ada teringin mati ibu bawa kan tidak jalan. Jadi dengarkan. Yang kedua, kalau mau selonjoran di dalam masjid jangan ngadap ke kiblat, makruh. Jadi kalau mau selonjoran ke kiri dan ke kanan, jangan ke depan ke arah kiblat. Ya enggak apa-apa, selonjoran boleh. Tapi ke kiri dan ke kanan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Boleh, tapi jangan ke depan. Ke depan makruh. Arahkan ke samping. Ya, enggak apa-apa, tapi ke kiri dan ke kanan. Macam kalau ibu duduk di situ kan telonjolnya ke sini. Tapi kalau duduk di sana yang repot. Jangan selonjoran. Kalau selonjoran ke samping, kiri dan kanan. Oke? Demikian dari saya. Selama 1 tahun saya menemani, saya mohon maaf lahir batin kalau ada salah dan khilaf. Tidak bermaksud menceramahi, sekedar banyak menakut-nakuti kayaknya ya. Saya mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan saya. Semoga Allah mudahkan kita semua mengamalkan ilmu yang kita dapat. Sehat-sehat kita menjelang Ramadan, sehingga kita nanti kembali kepada fitrah. Apapun kehadiran saya tidak bermaksud menceramahi, tidak. Hanya sekedar berbagi ilmu yang semoga bermanfaat ya Bu buat kita semuanya, dan Allah berikan kita kemudahan mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Ala hazihin niyah al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayna rabbana bisalam wa dakhinnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati daini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzil, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah.